Untuk merayakan kehidupan kuliah kita yang akan datang, aku mengusulkan kita piknik Kelulusan yang keluar negeri, tahu kan? Bukankah aku sudah mati? Dasar tidak tahu malu, berani sekali menjebak Dewi untuk penipuan kartu kredit? Lihat dirimu. Kamu pikir kamu siapa? Kalaupun mau memfitnah orang, jangan berdalisi. Apa yang terjadi? Lalu kenapa kalau aku menggunakan uangmu secara ilegal, berani-beraninya kau memanggil polisi? Kenapa kau tidak mati saja? Aku belum mati. Aku sebenarnya terlahir kembali di hari pertama kuliah. Di kehidupan lamaku, Dewi mengajak seluruh penghuni asrama berlibur ke luar negeri. Semua biaya ditanggung. Tapi setelah semua orang mulai berbelanja, ponselku menunjukkan banyak transaksi besar. Investigasi bank mengungkap bahwa Dewi telah menanamkan virus di ponselku. Uang yang dia gunakan untuk mentraktir semua orang sebenarnya adalah uangku. Marah besar, aku mencoba mencari bantuan, tapi dia mendorongku dari atap. Wow, perjalanan ke luar negeri. Aku belum pernah ke luar negeri seumur hidup. Tapi Dewi, pasti mahal untuk ke luar negeri kan? Uang sakuku hanya $400. Itu bahkan tidak cukup untuk tiket pesawat. Biaya perjalanan ini, aku akan menanggung semuanya. Semua biaya? Sayanku, kau selalu rendah hati. Sekarang setelah kau akhirnya masuk universitas, kau benar-benar tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Aku sudah mentransfer 30 miliar rupiah ke kartumu. Semuanya, berbelanjalah sepuasnya. Kita harus menghabiskan setidaknya $2 juta. $2 juta. Dewi, kau terlalu baik. Kau seperti malaikat. Hidup Dewi, hijab. Onyo, perjalanan mahasiswa baru ini, kau tidak akan melewatkannya kan? Tentu saja aku akan pergi. Jika aku tidak pergi, bagaimana aku bisa melihat, membayar perbuatan di kehidupan lalu? Onyo. Wah, dia sangat tampan. Pria tampan itu, siapa dia? Anya, kau bilang sarapan kan? Ini, semuanya ambil. Terima kasih, Tuan Tampan. Kau berlagak dermawan sekali. Padahal itu hanya uang saku yang kuberikan padamu setiap bulan. Onyo. Dewi yang bayar untuk kita semua pergi. Dan sejak hari pertama, kau sudah bersikap senaknya pada kami. Sekarang kau bahkan memfitnahnya, mengklaim dia tidak menggunakan uangnya sendiri. Bersamamu, aku pasti buta. Jika bukan karena ingatanku di kehidupan lalu, aku tidak akan tahu bahwa pria lembut ini akan memakiku tanpa pertimbangan dan menuduhku memfitnah Dewi hanya karena Dewi memberinya setelan jas senilai ribuan dolar. Menggunakan uangku. Ini asrama perempuan. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tidak apa-apa, Raka bermaksud baik. Besok, kita akan pergi ke luar negeri untuk perjalanan. Kau tahu apa? Kau harus ikut dengan Anya. Ke luar negeri? Mungkin kita tidak seharusnya pergi. Tidak apa-apa, aku akan menanggung semua pengeluaranmu untuk perjalanan ke luar negeri. Benarkah? Aku akan tiba tepat waktu besok. Onyo, kau punya teman sekamar yang hebat. Mengapa kau tidak mengenalkannya padaku lebih awal? Kalian mengobrol saja. Aku mau ke perpustakaan. Onyo, kita bertemu di gerbang sekolah besok pagi. Kau harus datang. Hei, jangan khawatir. Kita berdua akan tiba tepat waktu besok.
I consider enhancing. Selama aku menemukan kesempatan untuk memasang virus di ponselmu, semua uang di rekening bankmu akan jadi milikku. Mari kita lihat, siapa ikan yang sebenarnya. Begini kehidupan orang kaya, mereka dijemput dan diantar dengan mobil mewah. Ibu Dewi, Anda telah memilih layanan perjalanan terpadu kami. Mohon tanda tangan untuk konfirmasi. Rp1.050.000.000. Ini bukan apa-apa bagi. Di mana Anya? Mengapa dia tidak datang? Tepat sekali. Kenapa Anya tidak datang? Apa dia sakit? Kupikir, melihat Dewi bertingkah seperti putri, membuatnya terpengaruh. Dia merasa sangat rendah diri. Dia tidak berani datang. Jangan khawatir, jika Anya tidak datang, aku akan pergi ke luar negeri bersamamu saja. Bukankah kau sudah menyukai Raka selama bertahun-tahun dengan Anya pergi? Bukankah ini kesempatanmu untuk merebutnya? Tidak. Kau harus mencarikan Anya untukku. Dia harus datang hari ini. Dewi. Anya tidak ada di sini. Kenapa kau begitu gelisah? Aku hanya ingin semua orang rukun, tahu kan? Bagaimanapun, dia bagian dari asrama kita. Kita tidak bisa meninggalkan siapapun. Andai saja Anya punya kemurahan hati. Tunggu, aku akan mencarinya sekarang. Tidak perlu. Hei, bisakah kau lebih proaktif? Kita sudah menunggu di sini begitu lama. Bisakah kau lebih pengertian? Masih ada 5 menit sampai waktu yang disepakati. Aku tidak terlambat. Lajapula. Aku tidak memintamu menungguku. Dewi, cepat tegur dia. Dia sudah besar gaya setelah bicara sedikit, membuat kita semua menunggunya. Apa dia tidak punya malu? Apa dia benar-benar menjara dia pueris? Seperti Dewi? Si orang wanita merkaya? Keluarga Dewi sangat kaya, dan dia tidak bertingkah seperti itu. Dia punya semua gaya putri bangsawan, tanpa hartanya. Lihat apa yang dia kenakan. Kita akan ke luar negeri, bukan ke pasar petani. Semua barang tiruan murahan itu. Pergi ke luar negeri bersamanya adalah bagi kita. Ayolah, kita semua teman sekelas. Mari kita sedikit lebih toleran. Dewi, kau terlalu baik. Onyo. Sebagai pacarmu, bahkan aku tidak tahan melihat ini. Kau membuat Dewi menunggu begitu lama. Kau seharusnya minta maaf padanya. Kenapa aku harus minta maaf? Kau. Jika kau tidak ingin aku datang, maka aku akan pergi saja. Dalam 3 detik, Dewi pasti akan memanggilku. 3, 2, 1. Onyo. Onyo. Jika kau tidak mau minta maaf, baiklah. Aku akan minta maaf untukmu. Maafkan aku semuanya. Aku minta maaf kepada kalian semua atas nama Anya. Demi aku, mohon maafkan dia sekali ini saja. Onyo. Kau benar-benar keras kepala. Dewi sudah begitu baik padamu, tapi kau memaksanya meminta maaf atas namamu. Dewi, kau ini terlalu baik hati. Kau masih mentolerir orang seperti dia. Baiklah, semuanya, mari lebih tenang. Pesawat akan lepas landas. Cepat naik. Onyo, kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Aku akan memastikan kamu kehilangan segalanya. Akhirnya, kita di luar negeri. Ini rasa kebebasan. Dewi, cepat kemari. Dewi, kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan pernah punya kesempatan datang ke sini. Ibu Dewi, biaya perjalanan ini totalnya Rp1.050.000.000. Bagaimana Anda ingin membayar? Apa buru-burunya? Apa kau pikir aku kekurangan jumlah ini? Tepat sekali. Apa kau bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa putri Dewi kita? Sungguh perusak suasana. Oh, astaga.
Oh, astaga. Onyo, ponselku mati. Boleh pinjam punyamu sebentar? Tentu. Ini. Di kehidupan laluku. Saat itulah. Dia menanamkan virus. Di ponselku. Onyo, ponselku mati. Boleh pinjam ponselmu? Tentu. Oh. Aku meninggalkan ponselku di pesawat. APA. Aku meninggalkan ponselku di pesawat. APA. Pakaianku ini semuanya pesanan khusus, dan tidak ada sakunya. Jadi, aku menaruh ponselku di tas. Tapi aku terburu-buru turun dari pesawat, dan tasku hilang. Apa kau bercanda? Ini bukan waktunya bercanda. Pakaian pesanan khusus? Kau benar-benar penuh omong kosong. Kupikir dia hanya pelit. Dia hanya tidak mau mengeluarkan beberapa dolar bulanan untuk tagihan ponselnya. Pramugari bilang, mereka menemukan sebuah tas tangan. Tapi yakinlah, dalam 1 jam, barang pribadi Anda pasti akan diantarkan kepada Anda. Dewey, aku minta maaf. Kali ini, aku tidak bisa meminjamkan ponselku padamu. APA. Selalu membuat masalah bagi orang lain. Kehilangan ponselmu juga. Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku membawamu. Dewey, kenapa kau tidak pakai ponselku saja? Kuharap ponselnya benar-benar bisa membayar sesuatu. Dewi menghabiskan begitu banyak untuk membawamu, dan kau bahkan tidak mau meminjamkan ponselmu padanya. Dia hanya sengaja mempermalukan Dewi. Onyo Ramen, aku tidak pernah berpikir kau akan sekecil hati ini. Ibu Dewi, kami telah menerima kiriman uang Anda. Kami berharap Anda menikmati perjalanan Anda. Terima kasih, Raka. Bagi Putri Dewi, menggunakan ponselku adalah sebuah kehormatan. Permisi, tolong pastikan untuk menemukan ponsel Anya. Itu sangat penting baginya. Baiklah. Dewi khawatir tentangmu sekarang. Kau sudah dewasa, tapi kau masih saja kehilangan barang saat keluar. Sungguh merepotkan. Pembayaran $70.000 berhasil. Saldo saat ini $7.500. APA, Yuanku. Bagaimana bisa begitu banyak uang terpotong? Reka, apa yang kau beli? Aku tidak menyentuh apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh tidak, Reka, kau tidak bertemu hacker kan? Jangan bicara omong kosong, hacker. Jangan konyol. Hacker. Hanya kau yang menyentuh ponselku tadi. Katakan padaku, apa kau melakukan sesuatu pada ponselku? Apa kau mengutak-atiknya? ITO 70.000美元。 Kau harus mengembalikan uangnya hari ini. Dalam beberapa hari terakhir, totalnya lebih dari 30 miliar rupiah ditransfer dari rekeningku. Dewey, aku benar-benar tidak membutuhkan uang sebanyak ini, tapi aku butuh penjelasan. Dewey, apa dia perlu menjelaskan padamu? Lihat statusmu sendiri. Dari mana kau mendapatkan 30 miliar rupiah? Onyo, menjadi miskin tidak menakutkan. Menjadi miskin dan terobsesi, menjaga muka itulah yang menakutkan. Di kehidupan lalumu, kau selalu benar dan membela keadilan. Tapi kau hancur begitu itu terjadi padamu. Apa yang kau lakukan? Kau menakuti Dewi. Siapa tahu uangmu benar-benar hilang, atau kau mencoba menipu kami? Tapi uangku hilang, bagaimana kau menjelaskannya? Di luar negeri memang kekau. Jika kau tidak bisa menjaga uangmu sendiri dan menyalahkan Dewi saat hilang, apa kau tidak punya malu? Hal-hal yang kau fitnahkan padaku di kehidupan lalu, kini di kehidupan ini, dikembalikan padamu, kata demi kata. Betapa ironisnya. Kau kehilangan uang dan jadi cemas, aku mengerti. Aku bisa mengerti itu. Begini yang akan kita lakukan. Kau bisa membeli apapun yang kau suka nanti. Anggap saja itu kompensasi untuk... Tepat sekali. 70,000 bukan apa-apa. Itu hanya biaya satu makanan Dewi akan membelikanmu sesuatu nanti. Dan itu cukup untukmu belanjakan seumur hidup. Apa dia benar-benar kaya raya? Aku tidak bisa berani menyinggungnya. Jika aku mendekatinya dan meninggalkan Anya, aku akan aman seumur hidup, kan? Dewey, aku bingung saat aku cemas tadi. Mulai sekarang, jika kau butuh apapun, aku akan ada di sana kapanpun kau memanggil. Terima kasih, Raka. TAPI.
Anya mungkin akan cemburu kan? Tentu saja tidak. Aku bukan tempat daur ulang. Mengapa aku menginginkan sampah seperti Raka? Untung kau tahu tempatmu. Dia bahkan mendapat perjalanan gratis dari atas hak apa dia cemburu padamu? Nonanya, tas Anda telah ditemukan. Tolong urus itu. Terima kasih. Baguslah sudah ditemukan. Ayo kita berbelanja sekarang. Oak, aku tidak sabar. Hidup Putri Dewi. Jangan terburu-buru. Ini baru permulaan. Wow. Jadi ini, pusat perbelanjaan nomor 1 di dunia. Mereka hanya menjual merek desainer. Hei, Tsihan. Ayo, ayo. Aku belum pernah melihat barang-barang ini di kampung halaman. Perjalanan ini benar-benar membuka mata. Yang ini cantik sekali. Dan yang ini juga cantik. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Saya ambil semua, yang baru saja mereka sentuh. Baik. Pilih apa saja yang kamu suka. Terima kasih, Dewi. Permisi, yang ini. Dan yang ini juga, bungkus semuanya untuk saya. Hei, permisi. Case ini, bungkus semua ini, untuk saya, dan yang ini, saya mau yang ini juga. Kamu hampir membuatku terlihat buruk barusan. Aku akan memastikan kamu membayarnya mahal nanti. Hello, barang-barang Anda sudah dikemas. Yang ini untuk Anda. Terima kasih. Hello, ada lagi yang bisa saya bantu? Alice, Manager? saya akan melayani para nona ini secara pribadi. Baik. Kamu boleh pergi. Nona, izinkan saya membawakan tas Anda. Ini barang-barang Dewi. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Dewi, biarkan aku membawakannya untukmu. Terima kasih, Rika. Selalu dengan wajah masam itu. Untuk siapa kamu berakting? Saya sarankan orang-orang tertentu yang tidak dicintai untuk segera pergi. Jika aku adalah Dewi, aku tidak akan membawamu ke sini. Maksudnya? Setelah menumpang gratis dalam perjalanan, jangan berani-beraninya kamu menumpang gratis dalam belanja juga. Onyo, kenapa kamu tidak memilih beberapa barang juga? Ini semua barang biasa. Terlalu murah. Bukan seleraku. Jangan permalukan dirimu di sini, Dewi. Dengan statusnya, punya selera yang lebih baik darimu. Inilah yang disebut babi yang tidak bisa menghargai hal-hal yang lebih baik, kan? Dia memakai barang tiruan murahan, namun dia bilang barang mewah di sini tidak cukup baik untuknya. Betapa kau Malu karena aku, ya? Baiklah kalau begitu. Aku pergi. Onyo. Akhirnya kita bisa pergi ke luar negeri. Jangan buru-buru pergi. Aku hanya berjalan beberapa langkah. Kenapa kamu begitu gugup? Gugup? Aku? Sama sekali tidak. Aku hanya takut kamu tidak akan bersenang-senang. Dewi, jangan hiraukan dia. Dia hanya cemburu padamu. Egonya terluka. Jika dia benar-benar ingin pergi, biarkan saja dia tersesat. Dewi itu kelas atas. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Jangan biarkan kesambangan kesilmu Merusak suasana hati Dewi. Kesambangan? Paisanya, kalau kita makan malam, kita membagi tagihan. Tapi sekarang, setelan ini bernilai 105 juta rupiah. Dan kamu mengambil 2. Dewi memberikannya padaku. Tentu saja aku akan menerimanya dengan senang hati. Kamu bahkan cemburu pada ini? Kamu bahkan tidak mampu membelikan pacarmu sendiri apa yang dia suka. Orang miskin punya pandangan terbatas. Rika adalah pasangan yang jauh lebih cocok untuk Dewi kita. Mereka pasangan yang sempurna, pria berbakat dan wanita cantik. Tidak tunggu, wanita berbakat dan pria tampan. Onyo, barang-barang ini bukan apa-apa bagiku. Bahkan jika kamu tidak menginginkan hadiahku, kamu masih bisa tinggal dan membantuku memilih barang. Kamu benar-benar tidak boleh pergi.
Tentu saja aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, bagaimana aku bisa menyaksikan kebenaran yang buruk saat samaran kalian terungkap? Permisi, para nona. Pembelian Anda hari ini telah Melebihi batas maksimum toko kami. Oleh karena itu, kami perlu memverifikasi dana Anda. Verifikasi dana? Verifikasi dana? Aku akan membongkar jika dia melakukan itu. Aku harus menyerang lebih dulu. Maksud, aku tidak mampu membeli ini? Saya minta maaf. Bukan itu maksud saya. Hanya saja, jumlahnya cukup besar. Jika Anda yakin menginginkan semua barang ini, saya akan menyiapkan tagihannya segera. Nama, saya merasa perlu mengingatkan Anda. Semua barang mewah di toko kami adalah barang unik. Setelah tagihan disiapkan, tidak ada pengembalian atau penukaran. Baiklah, siapkan tagihan untuk semuanya. Apakah Anda yakin ingin menagih semuanya? Bukan hanya kamu memandang rendah orang, tapi kamu juga tidak mengerti bahasa Inggris kan? Aku baru saja memperjelas diriku. Aku bilang aku mau semuanya. Semuanya. Mengerti? Mengerti. Alice, siapkan tagihannya. Segera. Lewat sini, silakan. Nona. Tagihannya sudah siap. Totalnya adalah 11 miliar 250 juta rupiah. Saya bisa mengajukan diskon untuk Anda. Tidak perlu diskon. Tamparan ini adalah pelajaran. Karena memandang rendah orang barusan. Hei, kenapa kamu memukulnya? Saya minta maaf. Saya tidak ramah dan menyinggung Anda semua. Jika dia berani macam-macam dengan saya hari ini, Saya pasti akan menjatuhkan. Dewi, kamu keren sekali. Aku sangat mengagumi. Benar. Dimanapun kita berada, selama Dewi ada, dia akan membela kita. Onyo. Ponselmu, ada di tas punggungmu kan? Boleh aku pinjam sebentar? Aku akan meminta keluargaku mentransfer uangnya kepada mereka. Akhirnya, ini dia. Tentu. Ini. Amble. Dasar bodoh. Begitu aku mengunduh virus, Hey Ponselmu, dan menguras 30 miliar rupiah milikmu, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum. Ponsel sekali pakai. Ponsel sekali pakai. Kamu benar-benar pelit sekali. Ayolah, di zaman modern seperti ini, kamu masih pakai barang rongsokan ini? Ponsel ini tidak bisa online, tapi sinyalnya bagus sekali. Dewi, bukankah kamu mau menelepon? Onyo, aku belum pernah pakai ponsel ini. Aku tidak terlalu familiar dengannya. Bagaimana kalau kamu pinjam aku ponsel pintarmu? Kebetulan sekali. Ponselku, aku meninggalkannya di asrama. Di asrama? Kenapa begitu? Perlu ditanya lagi? Dia kan tidak mau keluar uang, makanya sengaja bawa barang rongsokan ini. Dia takut kamu suruh dia bayar. Aku baru tahu kamu begitu licik. Dewi bilang dia yang bayar, tapi kamu tidak bisa tidak keluar uang. Siapa? Siapa yang mau? Dapat sesuatu gratis. Minta dibungkus semua, mungkin itu kamu? Sudah kubilang, Dewi memberikannya kepadaku dengan sukarela. Betul sekali. Itu uang Dewi sendiri. Dia boleh belanjakan untuk siapa saja yang dia mau. Siapa yang suruh kamu ikut campur? Kalau dia belanja pakai uangnya sendiri, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Dewi, bukankah kamu mau menelepon ke rumah untuk melunasi tagihan? Banyak orang yang menunggu. Tahu. Begitu banyak orang. Semua menunggu. Onyo, apakah kamu sengaja menggangguku? Jangan defensif dulu. Di kehidupan lalu, kamu sendiri mendorongku dari atap. Aku belum menyelesaikan skor itu denganmu. Mengganggu? Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Kamu masih bilang tidak melakukan apa-apa? Apa kamu datang ke luar negeri untuk membuat lelucon? Kamu sengaja membawa barang rongsokan ini untuk mempermalukan Dewi.
Tadi kamu dengan memalukan bilang, kamu meremehkan barang mewah, lalu berbalik dan mengeluarkan beberapa rongsokan yang kamu temukan di tempat sampah. Jika mereka melihat ini, mereka akan menjara kita, bahkan tidak mampu membeli ponsel. Pantas saja Dewi marah. Sudah kubilang sejak lama, kita seharusnya tidak membawanya. Dia mempermalukan asrama kita di sekolah, dan sekarang kita di luar negeri, dia mempermalukan kita semua. Ponsel sekali pakai sudah memalukan, bagaimana jika kamu tidak bisa membayar saat waktu check out? Bukankah itu akan lebih memalukan? Kenapa kamu begitu sarkastik? Apakah kamu menyiratkan Dewi tidak akan bisa membayar? Kamu seperti kata dalam kurasa dia belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. Bahkan uang yang Dewi habiskan untuk penerbangan charter sebelumnya. Kakapantak kalau argamu hasil ke dalam 10 tahun. Barang-barang ini mungkin dianggap barang mewah bagi kamu, tetapi bagi Dewi, menghabiskan beberapa juta rupiah, semua berbelanja bahan makanan, akan merepotkan jika kita benar-benar tidak bisa membayar. Hendakin mereka dulu. Kalian, cepat kembalikan barang-barang itu. Kalian, cepat kembalikan barang-barang itu. Dewi, dia memprovokasimu adalah urusannya. Tas-tasnya tidak bersalah. Jika ada perkataannya yang membuatmu kesal, aku akan membalasnya untukmu sekarang. Jangan salahkannya. Aku tiba-tiba kehilangan mood untuk berbelanja. Ayo kita kembali ke hotel dulu. Jika aku tahu lebih awal, seharusnya aku konfirmasi dulu ponsel jenis apa yang dia gunakan. Sekarang kita hanya bisa kembali dan mencari solusi nanti. Dewi, kamu terlalu baik. Kamu masih membelanya. Sudah kubilang kita seharusnya tidak membawanya. Sungguh perusak suasana. Onyo, tidak bisakah kamu lihat Dewi kesal? Minta maaf pada Dewi segera. Kenapa aku harus minta maaf? Dia yang menginginkan ponsel itu. Dan dia juga yang sekarang tidak menginginkannya. Apa hubungannya denganku? Masih membantah? Kamu jelas-jelas membawa ponsel sekali pakai itu untuk sengaja mempermalukan Dewi. Tepat sekali. Dewi telah hidup dalam kemewahan sejak kecil. Bahkan tuletnya terbuat dari emas murni. Dan Dewi memperlakukanmu sebagai teman. Tetapi kamu membawa barang rongsokan itu. Bukankah kamu jelas-jelas mencoba mempermalukannya? Kamu dapatkan rasa hormatmu sendiri. Menggunakan ponsel sekali pakai lebih memalukan daripada menjadi anjing peliharaan seseorang demi sedikit uang. Kamu, kenapa kamu tidak kembalikan barang-barang itu dulu? Saat kita kembali, aku akan membelikanmu sesuatu yang lebih baik. Tapi Dewi, barang-barang ini sudah ditagihkan. Tidak ada pengembalian, tidak ada penukaran. Kenapa kamu menagihnya? Apakah kamu mencoba menipuku? Dewi, kamulah yang mengatakannya. Dia bahkan mengingatkanmu. Apakah kamu lupa? Aku memang bilang tadi bahwa tidak ada pengembalian atau penukaran setelah ditagih. Permisi. Apakah Anda akan membayar dengan kartu atau scan? Kenapa kamu terburu-buru? Bukan berarti aku tidak akan membayar. Kalau begitu, bayarlah dengan cepat. Aku pernah dengar, jika kamu kabur tanpa membayar di sini, hukumannya bisa sangat berat. Hukuman? Dewi, sebaiknya kamu bayar saja. Begitu banyak orang yang menonton. Bagi kami tidak ada apa-apa. Tetapi sebagai seorang pewaris muda, bukankah kamu paling peduli dengan reputasimu? Aku. Bukan berarti aku tidak mau membayar. Aku hanya benci jenis mereka. Penjualan paksa. Aku benci ditekan oleh orang lain. Mohon maaf. Segalanya berjalan berbeda di sini. Ini adalah aturan kami. Oh, Dewi. Aku tahu uang itu hanyalah setetes air di lautan bagi. Dan barang-barang di sini sangatlah murah. Tas ini, bahkan barang tiruan dari pasar gelap berharga lebih dari 15 juta rupiah. Halse? Ya, mereka menjual barang palsu di sini. Ayo pergi cepat. Tidak mungkin. Itu semua palsu. Percayalah pada aku punya banyak sekali barang-barang seperti ini di rumah. Aku tahu begitu aku menyentuhnya. Jangan tertipu. Begini saja, nanti kalian cari kesempatan dan diam-diam kembalikan barang-barang ini. Kita pergi dari sini dulu. Nanti kalau sudah kembali, aku akan mengajak kalian ke tempat yang lebih eksklusif. Dewi, kamu bilang, mereka menjual barang palsu di sini? Oh tidak. Mereka benar-benar mengambil keuntungan dari kita. Tidak mungkin. Aku tidak bisa diam saja dan melihatmu diintimidasi seperti ini. Jangan berteriak. Dia benar. Kita tidak bisa membiarkan mereka menipumu seperti ini. Apa tidak ada keadilan? Kamu, kemari. Sebuah pusat perbelanjaan sebesar ini ternyata menjual barang palsu. Kalian tidak mencoba memanfaatkan Dewi hanya karena dia punya uang, kan? Palsu? Nyonya.
Jika Anda memiliki keraguan tentang kualitas produk kami, silakan bawa siapa saja untuk memeriksanya. Jika ditemukan satu saja barang palsu, Semua pembelian Honda hari ini. akan diganti 10 kali lipat oleh mal kami. Dewey. Dia sudah bicara begitu, jadi seharusnya tidak ada barang palsu, kan? Mungkin kamu salah? Tepat sekali. Tempat sebesar ini, dengan staf berdedikasi yang mengawasinya, dan sertifikat autentikasi merek profesional, pasti tidak mungkin palsu kan? Nah, kalau barang-barang ini semua asli, apa kita bisa bayar sekarang? Aku sudah lama menyukai tas ini. Aku. Dewey. Setelah semua keributan ini, jangan bilang kamu sebenarnya tidak mampu membayar. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak mengerti semua barang yang kamu beli hari ini? Dia tidak punya uang untuk membayarnya. Kamu mengejau. Dewi adalah pewaris muda. Uang yang dia habiskan dengan santai, lebih banyak dari yang akan kamu hasilkan seumur hidupmu. Bagaimana mungkin dia bangkrut? Dewi sudah bilang, dia akan menanggung semua biaya untuk perjalanan ke luar negeri ini. Dia tidak akan mengatakannya jika tidak punya uang. Kamu tidak melihat Dewi dipuja oleh kita semua dan merasa iri, jadi kamu sengaja mengatakan ini. Untuk menarik perhatian kita, kan? Perlukah aku menarik perhatianmu? Kamu pikir dirimu siapa? Kamu. IRI hati, membuat orang tidak dikenali. Aku tidak pernah menyadari sebelumnya, kamu adalah orang seperti ini. Menurutmu, siapa dirimu untuk menghakimiku? Aku sarankan kalian semua untuk berpikir hati-hati tentang bagaimana kalian akan menghadapi ketika dia pasti tidak bisa membayar tagihan. Tagihan sudah diterbitkan. Jika wanita ini tidak bisa membayar, kalau begitu, aku harus memanggil polisi. Dewi, kamu harus melakukan sesuatu tentang mereka. Mereka menginjak-injak. Dewi, Samuel yang dia katakan itu bohong. Kamu tidak akan berbohong pada kami, kan? Gesek saja kartumu sekarang dan bereskan orang gila ini. Aku benar-benar tidak punya uang untuk membayar. Aku benar-benar tidak punya uang untuk membayar tagihan. Dewi, kamu pasti bercanda kan? Bagaimana bisa kamu kehabisan uang? Apakah kamu berlagak sok kaya? Kamu tidak bisa membayarnya. Lalu kenapa? Kamu menipu kami untuk datang ke luar negeri? Aku tidak menipu kalian. Hanya saja aku baru saja menerima pesan. Kartuku secara tidak sengaja mencapai batasnya. Oh, begitu. Aku terlalu impulsif barusan. Jangan salahkan aku. Benar, Dewi. Dialah yang membuat onar, yang hampir membuat kami salah paham padamu. Jadi sekarang kartumu habis. Apa yang akan kita lakukan? Dewi, kenapa kamu tidak menelepon Ban? Untuk seseorang dengan statusmu, mereka pasti akan menanggapinya dengan serius. Mungkin mereka akan membukanya untuk kita segera. Tidak mungkin. Barusan, tas Anya tertinggal di bandar. Untuk mengambil tasnya kembali, aku memberi sedikit uang tip tambahan kepada staf. Dan begitu saja, kartu hitamku mencapai batasnya. Jadi ini karena kamu lagi. Kamu benar-benar pembuat onar. Jika aku adalah Dewi, aku tidak akan pernah membawa. Jika bukan karenamu, bagaimana kartu Dewi bisa mencapai batasnya? Kartu hitam Nona Dewi ini ternyata bisa mencapai batasnya. Aku benar-benar belum pernah mendengar hal seperti ini. Kamu bahkan tidak punya kartu hitam. Apa sih yang kamu tahu? Dewi, pikirkan cara lain. Keluargamu sangat kaya. Pasti ada cara. Semua kartuku terkunci. Apalagi yang bisa kulakukan? Cepat kembalikan semuanya. Ayo kita pergi dari sini. Kalian mau pergi? Qui a maintenant? Hari ini, tak seorang pun dari kalian bisa pergi. Apa yang kamu lakukan? Tadaka kamu tahu. Siapa Dewi itu? Aku tidak peduli siapa dia. Jika kamu tidak membayar hari ini, aku jamin kamu tidak akan meninggalkan toko ini. Reka, tolong aku. Dengan sasaran empuk ini, selama aku membuatnya membela aku akan punya kesempatan untuk kabur dalam kekacauan. Jangan khawatir. Sekarang adalah saat kamu paling membutuhkanku. Aku akan melindungimu dengan baik. Raka sangat jantan. Reka, senang sekali memiliki. Aku sangat ketakutan. Kamu harus memberinya pelajaran. Selama aku memanfaatkan kesempatan ini, aku akan menghemat 20 tahun perjuanganku. Aku akan melindungimu. Hari ini, aku akan tunjukkan pada apa itu pria sejati.
Dengan aku di sini hari ini, tidak ada dari kalian yang berani menyentuh Dewi, bahkan satu jari pun tidak. Benar-benar idiot. Dia hanya dijadikan payon. Aku pasti buta saat itu. Tertipu oleh orang bodoh seperti itu. Untung saja aku putus dengannya lebih awal. Camus. Berani sekali kamu menghancurkan barang-barangku. Kamu memandang rendah orang lain. Dewi punya banyak uang. Bahkan jika aku menghancurkan seluruh tokomu hari ini, Dewi masih mampu membayarnya. Hei, kamu. Suruh orang-orangmu pergi. Apa yang baru saja kuhancurkan adalah pelajaran untukmu. Sedangkan untuk tagihan, Dewi akan membayar semuanya. Reka, kamu menghancurkan toko. Mengapa aku harus membayarnya? Dewi, apa katamu? Reka, apa urusanku denganmu? Mengapa aku harus membayar untukmu? Apakah Dewi mencoba memaksaku untuk memihak? Ini adalah kesempatan bagus untuk mencampakkan Anya. Dewi, sekarang setelah sampai begini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Satu-satunya alasan aku bersama Anya adalah karena dia sangat lengket. Saat itu, aku hanya merasa kasihan pada Anya. Kamu telah melihatnya sendiri beberapa hari terakhir ini. Orang yang selalu kuperhatikan selalu adalah kamu. Raka sangat romantis. Pengakuan publik. Raka sudah mengatakan ini. Menurutku beberapa orang sebaiknya minggir saja. Dewi adalah seorang pewaris. Kamu tidak bisa dibandingkan dengannya. Aku tidak punya keberatan. Bajingan bertemu bajingan. Pasangan yang sempurna. Aku tidak bisa diasosiasikan dengan Raka dalam cara apapun saat ini. Raka, aku. Dewi, uangmu terkunci. Tidak apa-apa, semua uang hari ini, aku akan membayarnya untukmu. Kamu akan membayar? Dari mana kamu akan mendapatkan uangnya? Kamu tidak menduga ini, kan? Rumahku baru saja masuk rencana pembangunan ulang. Kompensasinya 30 miliar rupiah. Aku anak orang kaya. Aku sudah membuka kartuku. Aku hampir lupa. Akulah yang membuat rumah keluarga Raka berada dalam area pembangunan ulang. Dan aku bahkan meminta ayahku mengalokasikan kompensasi 30 miliar rupiah untuk keluarganya. Onyo. Bahkan jika kamu menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Menyesal? Jika bukan karenaku, kamu pikir keluarga MU gubuk tua bobrok itu akan begitu berharga? Karena aku bisa memberimu 30 miliar rupiah ini, aku juga bisa mengambilnya kembali. Halo? Aya. Aku dan Raka sudah putus. Batalkan rencana pembagian ulang mereka. Sudah kubilang sejak lama, anak Raka itu bukan orang yang bisa kau percaya. Tapi kau tak mau mendengarkan. Lihat. Itu salah penilaianku waktu itu. Aya, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengannya. Rumah mereka tidak pernah masuk rencana pembangunan ulang. Jika kau tidak bersikeras waktu itu, aku tidak akan pernah memberinya uang itu sama sekali. Akan kuatur segera untuk membatalkan rencana pembangunan ulang mereka. Selamat tinggal, Ayah. Aku tidak percaya Raka sekaya itu. Dia praktis sasaran empuk yang disajikan di atas nampan perak. Dewi, untukmu, aku bahkan mencampakkannya. Aku rela melakukan apa saja. Apa kau masih tidak bisa menerimaku? Baiklah, aku terima. Raka seharusnya sudah putus dengan orang sepertimu sejak lama. Hanya Dewi kita yang pantas untuk Raka, pria yang luar biasa. Dewi, aku tidak tahan melihatmu menderita ketidakadilan. Tapi uang 45 miliar rupiah ini mungkin bukan apa-apa bagimu. Namun, ini adalah seluruh tabungan hidupku. Aku tahu, ketika aku kembali ke negara, ayahku akan kuberitahu untuk mengirimimu 2 kali lipat. Dewi, aku tahu kau cantik dan baik hati. Kau tidak akan meninggalkanku. Ini hanyalah pelajaran kecil untukmu hari ini. Ingat, jangan memandang rendah orang lain di masa depan. Pembayaran kartu. Alice. Oh, pembayaran gagal. APA. Saillant cul. Kompensasi pembangunan ulang telah diambil kembali. Sudah ditransfer ke rekeningmu sekarang. APA. Coba lagi. Gagal. Gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengarkan. Nah, berani sekali kamu mempermainkanku. Rika,
Apakah kamu punya uang atau tidak? Kamu tidak berlagak sok kaya untuk menipuku kan? Dewi, kamu jangan khawatir. Aku akan menelepon rumah sekarang juga. Ebio, uang dari kompensasi pembangunan ulang kami, kenapa semuanya hilang? Oh, NAK, kami baru saja menerima pemberitahuan bahwa rumah kami tidak termasuk dalam rencana pembangunan ulang. Kompensasi pembangunan ulang itu mereka telah menariknya kembali. APA. Menyesal? Jika bukan karenaku, kamu pikir keluarga MU gubuk tua bobrok itu akan begitu berharga? Karena aku bisa memberimu 30 miliar rupiah ini, aku juga bisa mengambilnya kembali. Bagaimana dia sepertinya sudah tahu, menghingga. Itu pasti dia. Tidak mungkin, aku pasti terlalu banyak berpikir. Reka, bayar tagihannya sekarang. Dewi, kompensasi pembangunan ulang keluarga saya telah dipulihkan. APA, Dazar Brengsek. Berani-beraninya kau bermain denganku? apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau mencoba menculik kami? Kami tidak melakukan apapun yang ilegal, tapi aku bisa mengirim kalian para penipu ke tempat yang seharusnya. Dewi, tidak bisakah orang tuamu mentransfer sejumlah uang ke kartu lainmu? Bukankah keluargamu menjalankan bisnis besar? Memindahkan dana seharusnya mudah, kan? Aku tidak bisa masuk penjara. Benar sekali, Deb. Aku ingat kau bilang, keluargamu bergerak di bidang perdagangan internasional. Kalau begitu kau pasti punya rekening di bank luar negeri kan? Rekening luar negeri itu tidak ada batasnya. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah uang? Tidak mungkin. Uang orang tuaku semuanya ada di rekening perusahaan. Mereka tidak bisa menggunakannya secara pribadi. Bagaimana kalau begini? Mari kita kumpulkan uang kita bersama dulu, bayar tagihannya, dan kemudian saat kita pulang, aku akan mengembalikan uangmu 3 kali lipat. Hah? Ya. Bukannya kami tidak mau membantu. TAPI, lebih dari 10,5 miliar rupiah, dari mana kami akan mendapatkan uang sebanyak itu? Hey, Dewi. Aku punya ide bagus. Tagihan di sini, Ada Neymemer. Kenapa kau tidak tunggu di sini bersama kami? Kami akan pulang dan mencari orang tuamu, dan mereka bisa mencari cara menyelamatkanmu. Ya. Kami akan pulang dulu. Kami pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Kau tidak berniat meninggalkan dan kabur kan? Oh astaga, kalian berdua adalah sahabat terbaik. Kau harus bantu Dewi. Kalau tidak, lebih dari 10,5 miliar rupiah ini bisa cukup untuk membuat Dewi di balik jeruji besi selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun? Dewi. Ini semua salahmu. Kenapa kau menakut-nakuti Dewi seperti itu? Dewi sudah sangat penakut, dan kau masih saja melontarkan komentar sinis. Jika sesuatu terjadi pada Dewi, aku akan memastikan kau menyesalinya. Saat pertama kali aku bertemu dengan kau hanyalah seorang mahasiswa miskin. Kau makan makananku, memakai pakaianku, selama ini. Sekarang karena dia, kau akan membuatku menyesalinya? Bantuan Kesilmu, kau harap aku mengingatnya selamanya? Dewi adalah pewaris sejati. Kau tidak bisa dibandingkan dengannya. Segera panggil ambulans. Kami sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padanya di toko kami. Baik, Pak. Orang-orang bodoh ini. Begitu ambulans tiba, aku akan punya kesempatan untuk kabur. Tunggu sebentar. Dia baru saja pingsan. Tidak perlu si heboh ini. Aku punya cara yang bagus untuk menyembuhkan penyakit. Ayo. Semuanya, minggir. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membalas dendam padamu? Kau yakin ini akan berhasil? Sepertinya berhasil. Aku baru saja melihat tangan Dewi berkedut. Onyo, tolong. Kau harus menyelamatkan Dewi. Kalau tidak, tidak ada yang akan membayar kami. Jangan khawatir. Tapi kau tahu, kekuatan yang aku gunakan tadi tampaknya sedikit terlalu lembut. Andai saja aku punya sesuatu seperti yarem atau pipa baja. Oh, kami punya tongkat bisbol di sini. Aku akan mengambilkannya untuk...
APA. Berhenti memukulku. Aku baik-baik saja sekarang. Aku baik-baik saja. Berhenti memukulku. Aku baik-baik saja sekarang. Aku baik-baik saja. Dia benar-benar bangun. Onyo, apa kau manusia? Kau memukulku begitu keras. Aku baru saja menyelamatkan. Semua orang di sini melihatnya. Aku bisa bersaksi. Wanita ini memang menyelamatkanmu. Oh, ini benar-benar mukjizat. Obat herbal ini memang luar biasa. Ini bukan obat herbal. Ini dibutuhkan penjahat untuk mengalahkan penjahat. Nona, karena kau sudah bangun sekarang. Tolong selesaikan tagihannya. Kau. Aku baru saja bangun. Dan kau sudah minta pembayaran? Oh, tapi aku melakukan ini demi kebaikan. Setelah kau bayar tagihannya, aku bisa secara pribadi membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Jika kau tidak bisa membayar, maka aku harus menelepon. Jangan telepon. Aku punya kesempatan untuk kabur. Onyo, kau tahu aku berpura-pura, dan kau sengaja melakukan itu. Berpura-pura? Oh, jadi dia hanya pura-pura pingsan? Dewey, kau tadi berpura-pura? Kenapa kau melakukan itu? Kau kan tidak benar-benar sok kaya, tanpa uang untuk membayar tagihan kan? Kau kan tidak benar-benar sok kaya, tanpa uang untuk membayar tagihan kan? Jadi, kau menipu kami selama ini. Kau bilang kau akan menanggung semua biaya untuk perjalanan ini. Itu sebabnya aku ikut. Jika kau tidak punya uang, lalu bagaimana dengan semua barang ini? Kalian gila? Kalian belum pernah melihat barang bagus atau semacamnya? Aku baru saja pingsan, dan kau masih mau menghabiskan uangku? Aku beritahu sekarang, aku tidak akan membeli APA pun. Bukannya aku tidak mampu, tapi aku tidak suka perasaan itu. Dipaksa, siapapun yang memilih barang-barang ini, kalian bayar sendiri. Apa maksudmu? Kau mencoba menarik diri sekarang? Dasar penipu. Kau tidak punya uang, kenapa pura-pura jadi pewaris? Dan kau menipu kami untuk datang jauh-jauh ke sini. Bukannya aku tidak mampu, tapi aku tidak suka perasaan itu. Dipaksa, siapapun yang memilih barang-barang ini, kalian bayar sendiri. Dewey, apa maksudmu dengan itu? Kau tidak punya uang, kenapa pura-pura? Kau sendiri bilang, kau akan menanggung semua biaya bagi kami untuk datang ke sini. Kau mencoba mengingkari janjimu sekarang? Baru saja, demi membelamu, aku merusak toko. Sekarang kau bilang aku penipu? Terus kenapa kalau aku iya? Kau yang memilih barang-barang itu, kau merusak toko. Apa hubungannya itu denganku? Kalian tinggal di sini saja dan bayar. Dewey, dasar jalan. Kalian tinggal di sini saja dan bayar. Kau. Dewi, dasar jalang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Cepat, panggil bos. Baik. Untuk apa kalian hanya berdiri di sana? Jangan biarkan mereka kabur. Dewi, dasar jalang, tidak mampu berobat? Jangan pura-pura. Aku mampu, tapi aku tidak akan jadi mangsa empu. Aku tidak akan membeli APA pun. Kerugian di toko hari ini sangatlah besar. Aku tidak bisa mengatasinya. Kalian tunggu saja aku. Pak Gunawan akan segera tiba. Pak Gunawan? Macan Gunung Tanah Utara, Gunawan? Apa? Ada yang membuat masalah di tokoku? Mereka pasti ingin mati. Bukankah itu Nona Anya? Cepat. Siapkan hadiah segera. Aku perlu meminta maaf kepada Nona Anya. Pak Gunawan telah mendominasi Tanah Utara selama bertahun-tahun, didukung oleh keluarga Haris yang kuat. Tempat ini sebenarnya milik Pak Gunawan. Kita temat. Dewey, ini semua salahmu, berpura-pura menjadi pewaris. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menyinggung Pak Gunawan? Semua orang yang membuat masalah di sini hari ini terlibat. Mengapa aku harus memikul semua kesalahan? Kamulah yang bilang, kamu akan menanggung semua biaya. Kamu harus bertanggung jawab sendiri. Tepat sekali. Kita semua ditipu olehmu. Jika kamu tidak bilang akan mentraktir kita, mengapa kita datang ke tempat seperti ini? Kalian. Ini semua salahmu, dasar jalang. Ini semua karena kamu. Jika kamu tidak ikut campur, aku sudah akan melarikan diri. Kamu bertanggung jawab atas semua kerusakan pada toko hari ini. Apa kamu tidak punya rasa malu?
Aku tidak bergerak sedikit pun sepanjang waktu ini dan kamu mencoba menyalahkan aku? Oh no. Kita adalah teman sekelas. Tolong selamatkan aku. Selamatkan aku. Ketika kamu menipu kartu bankku, ketika kamu mencoba menjebakku, apakah kamu pernah berpikir kita adalah teman sekelas? Kamu tahu sejak kamu melakukan ini dengan sengaja. Nonanya. Masalah ini sungguh tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bebas pergi kapan saja. Dia tidak boleh dia punya uang. Dia punya 30 miliar rupiah. Tidak ada yang perlu membayar. Tidak ada yang perlu membayar. Pak Gunawan. Kita Tamat. Pak Gunawan ada di sini. Kita semua tamat kali ini. Tamat. Kali ini kita benar-benar tamat. Kita telah meninggang orang besar. Pak Gunawan, Anda salah paham. Memang, ini kesalahpahaman. Merupakan kehormatan saya bahwa pewaris. T'es la Mangingenji temps passé ya. Pewaris? Pak Gunawan. Mereka adalah orang-orang yang membuat masalah di toko kami. Membuat masalah? Seluruh mal ini milik pewaris. Dia bisa melakukan apapun yang dia. Siapa yang menyuruhmu bicara? Mengapa Pak Gunawan begitu sopan kepada Dewi? Seluruh mal ini milik keluarga Dewi. Dewi, kamu benar-benar seorang pewaris. Mungkinkah dia salah mengira aku orang lain? Sempurna, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk pergi. Tempat ini benar-benar buruk sekali. Orang ini adalah teman Nona Anya. Apa yang dia katakan harus mencerminkan keinginan Nona Anya. Oh, Maf. Kiramaon Seyakuran. Kalian semua, bungkus semua yang dia pilih. Nona. Lihat, apakah ini memuaskan? Kamu pintar mengetahui tempatmu. Tidak perlu. Siapapun yang merusak apa, suruh mereka membayarnya dengan harga penuh. Siapapun yang merusak apa, suruh mereka membayarnya dengan harga penuh. Bahkan jika kamu tidak menindaklanjutinya, aku akan. Ya. Saya lancang bicara. Sepertinya Nona Anya benar-benar marah. Permintan mafku pasti curantulu. Nona Anya belum memaafkanku. Apakah kamu benar-benar perlu bicara? Apa kedudukanmu di sini? Tepat sekali, kamulah yang membuat masalah barusan. Kalau tidak, kita tidak akan salah paham tentang Dewi. Dewi, aku terlalu gegabah barusan. Tolong, kamu harus memaafkanku. Sebelum dia mengetahui identitas asliku, aku harus pergi dari tempat ini. Tidak apa-apa, lagi pula, kita teman sekelas, aku memaafkan. Aku tahu kamu begitu baik hati, kamu pasti akan memaafkanku. Tidak seperti beberapa orang yang hanya membuat masalah dan membuat kami salah paham tentangmu. Benar, kita pasti akan mengurusnya saat kita kembali. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ayo cepat pergi. Ashi. Tunggu sebentar. Ashi. Tunggu. Nona. Kamu maju dalam studimu. Saya secara khusus menyiapkan hadiah untukmu. Meskipun barang ini kecil, ini adalah tanda penghargaan tulus saya. Ini, mungkinkah ini hati samudra? Hei samudra, itu adalah harta yang tak ternilai. Dewi bahkan menerima hadiah kaliber seperti ini untuk kemajuan akademiknya. Aku bahkan tidak bisa membayangkan kehidupan macam apa yang biasa dia jalani. Ini adalah hati samudra dari mahkota ratu. Aku telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Hari ini aku khusus datang untuk mempersembahkannya pada Hanya permata seperti ini di seluruh dunia. Yang pantas untuk Dewi. Dewi, cepat dan terimalah. Lajapila. Itu adalah isyarat tulus dari Pak Gunawan. jika sang pewaris menyukainya. Itu adalah kehormatanku. Kau benar-benar memikirkannya, Seren. Ya. Nona, semoga kau menyukainya. Dia.
Mengapa dia memberikan permata itu kepada Anya? Oh, aku mengerti. Dia pasti melihat pakaian Anya dan mengira bahwa Anya adalah pelayan Dewi. Bagi keluarga bangsawan seperti mereka, hierarki itu ketat, dan kamu tidak bisa melapor di luar giliran. Gunawan, jika kamu benar-benar ingin memberiku hadiah, lakukan sedikit riset, tidakkah kamu tahu? Aku selalu tidak menyukai hal-hal yang pamer seperti itu. Oh ya ampun, maafkan saya. C'est Yalalé. Onyo, siapa kamu pikir dirimu? Ini adalah hadiah dari Pak Gunawan untuk Dewi. Hak apa yang kamu punya untuk menolak atas nama Dewi? Tidak apa-apa, Anya hanya mencoba menjaga. Dia hanya tidak ingin aku terlalu pamer. Dia hanya iri pada Dewi. Jangan berpikir bahwa dengan menolak atas nama Dewi, kamu telah membalasnya. Permata langka seperti ini, bahkan jika Dewi tidak menginginkannya, adalah sesuatu yang orang seperti Hidakikam berani impikan semerhidap. Kamu tidak perlu menyalahkan Anya. Pak Gunawan, aku hanya terbiasa bersikap rendah hati. Mereka semua tahu itu. Namun, kali ini, karena menghormatimu, aku akan menerima permata ini. Kamu menerima? Permata ini untuk Nona Anya. Orang tua bodoh buta. Beraninya kamu memberikan permata itu kepada pecundang ini. Pekendang? Beraninya kamu menyebut Nona Anya tidak berguna. Idiot. Beraninya kamu menyebut Nona Anya idiot? Menurutku kamu punya keinginan untuk mati. Dia pewarisnya? Apa kamu gila? Dewi adalah pewarisnya. Kamu sudah bicara berjam-jam, dan bahkan tidak mendapatkan orang yang tepat, dan kamu mau cari muka? Kamu bilang dia pewarisnya? Dan menanyakan semua hal ini, bukankah sudah jelas, dari penampilan dan sikapnya, siapa pewarisnya? Tidak bisakah kamu melihatnya sekilas? Kamu benar-benar pikun. Kamu sebaiknya pensiun di... Karena kamu menanggung tagihan untuk kami, aku akan membantumu dan memberitahu... Dewi, dialog pewaris yang sebenarnya. Oh, jangan bilang begitu. Aku hanya terbiasa bersikap rendah hati. Oh, kamu sekarang bersikap rendah hati. Apakah kamu mengerti apa yang terjadi sekarang? Saya mengerti. Seseorang sedang menyamar sebagai pewaris. Tepat sekali, dia menyamar sebagai Dewi. Jika kamu tahu mana yang baik untukmu, cepatlah berikan permata di tangan kepada Dewi. Juga, kartu Dewi ditolak. Kamu harus mentransfer beberapa puluh juta rupiah kepada masing-masing dari kami. Kemudian, aku akan membuat Dewi memaafkanmu. Itu bukan masalah. C'est un Jean Bertagnac qui pada onda sekalian. Apa sebenarnya yang Anda berniat lakukan dengan idiot ini yang menyamar sebagai pewaris? Apa aku harus mengajarimu ini? Kau sudah bertahun-tahun di Tanah Utara. Sia-sia. Tentu saja, kita akan mematahkan kakinya, lalu mengurungnya di penjara. Biar dia merenungkan perbuatannya. Onyo, apa kau dengar itu? Tapi demi kebaikan masa lalu, aku akan memberimu kesempatan. Minta maaflah pada Dewi dengan berlutut sekarang juga, dan aku bisa membantumu. Jangan biarkan dia lolos. Jika bukan karena dia, kita tidak akan salah paham pada Dewi. Tepat sekali. Orang yang membuat masalah dan menjelek-jelekan orang lain adalah yang terburuk. Jika Anya tidak sengaja mencoba menipuku dengan ponsel sekali pakai itu, aku pasti sedang liburan di pantai sekarang. Omong-omong, aku juga merasa Anya menyebalkan. Dia pantas mendapat pelajaran. Maksudmu? Ini wilayahmu. Lakukan saja, seperti yang mereka inginkan. Dimangerti. Tangkap mereka. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran berharga. Onyo, kau sengaja mengacaukan urusanku hari ini, dan sekarang kau menyuai apa yang kau tebur bukan? Kau merusak tokoku, dan kau berani menyamar sebagai pewaris? Hari ini, Kuakan mendapat pelajaran. kau merusak tokoku. Dan ko berani menyamar. Sebagai pewari un tut menikuran. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Ada apa ini, Pak Gunawan? Kenapa kau tiba-tiba berbalik melawan kami? Dewi, tolong, mohon demi kami. Pak Gunawan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau tidak takut aku akan memberitahu ayahku? Ayamu? Sekarang kau takut, bukan? Jika kau takut, maka cepat Bebaskan kami. aku bisa membantumu.
Siapa kau pikir dirimu? Aku, Gunawan. Tidak akan gentar oleh pencuri kelas teri. C'est pertinu. Dewey, ada apa ini? Kenapa bahkan kata-katamu Tidak berlaku lagi? Pak Gunawan, jika kau menyalahkan kami, karena aku merusak tokomu, lalu kau menyalahkan kami, kenapa kau tidak menangkap dia? Dia adalah pelaku sebenar, dia pelakunya, dia membuat masalah. Itulah sebabnya kami merusak tokomu. Bagiku dia merusak toko adalah sebuah kehormatan. Apa maksudmu? Kenapa Pak Gunawan begitu hormat padanya? Aku tahu, kau pria tua. Aku tahu ada yang aneh dengan Mungkin kau sudah lama mengenal Anya dan sengaja menjebak kami, bukan? Jadi begitu. Tidak heran kau, pria tua, begitu tunduk padanya. Jangan bilang kalian berdua sudah menjejeket. Dia terlihat lebih tua dari ayahmu, bukan? Beraninya kau menghina Nona Anya, percaya atau tidak? Aku akan. Tidak apa-apa, selamatkan nyawa mereka. Namun, karena mereka merusak tokomu, kirim mereka ke penjara untuk merenung dengan benar. Apa kau dengar itu? Bukankah kau akan berterima kasih pada Nona Anya? Sang pewaris? Benar. Dia adalah putri seorang Taipan, pewaris keluarga Haris. Tidak mungkin. Keluarga Haris sangat kaya. Jika dia adalah pewaris keluarga Haris, bagaimana mungkin dia di universitas yang sama dengan kita? Tepat sekali, aku belum pernah melihatnya menggunakan sesuatu yang berharga sebelumnya. Dia tidak mungkin Nona Anya. Tidak semua orang sombong sepertimu. Nona Anya kami adalah orang yang sederhana. Bagaimana bisa anak muda sepertimu memahaminya? Dia pewaris keluarga Haris? Apa yang kulewatkan? Reka, mulai sekarang, di penjara, kau akan punya banyak waktu untuk merenungkan pertanyaan itu. Tidak mungkin. Dewi adalah pewarisnya. Kau pasti pembohong. Pajaga, Bawa Oran Sombonini, Perji. Nona Anya. Perlukah aku mencari seseorang? Tidak perlu. Orang-orang seperti mereka, biarkan saja mereka mengurus diri sendiri. Aku membayangkan waktu mereka di penjara. Tidak akan mudah. Oh, lihat. Bukankah ini sang pewaris? Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Semua ini salahmu. Berpura-pura menjadi pewaris padahal kau tidak punya uang, dan sekarang kita terjebak di penjara bersama. Tepat sekali. Jika kau tidak punya uang, jangan berpura-pura. Karena kau di sini, sebaiknya kau layani aku dengan baik. Kalau tidak aku akan memukulmu. Berhenti memukulku. Anya, ini semua salahmu. Aku tidak akan pernah memaafkan. Kenapa kau harus berakhir di sini dari semua tempat? Kali ini, untuk membalasmu, aku kehilangan segala yang kumiliki. Aya. Aku juga tertipu. Reka, maukah kau? Kenal, pewaris grup Samudra? Bisakah kau bicara padanya? Mungkin mereka bisa saja meruntuhkan rumah kita. Ayahmu dan aku, kita benar-benar tidak bisa hidup seperti ini lagi. Ebio, kau bingung, bagaimana mungkin aku tahu pewaris grup Samudra? Sebelumnya, pewaris yang dimaksud dari grup Samudra datang langsung ke rumah kami. Dia menunjuk rumah kami untuk pembangunan ulang. Dia bilang, dia sangat mengenalmu. Mengenalku? Tapi aku belum pernah bertemu dengannya. Siapa namanya? Namanya mengandung Dewi. Itu Dewi. Jadi dia benar-benar pewaris grup Samudra. Mencoba membakarku, bukankah kau sangat manis? Beraninya kau membalas dendam pada kami? Pukul dia. Ada apa ini semua? Dewi Sartika. Kemarilah sebentar, seseorang membayarkan jaminanmu. Dewi, apa kau baik-baik saja di dalam sana? Namanya mengandung Dewi. Itu Dewi. Jadi dia benar-benar pewaris grup Samudra. Dewi, aku menjual rumah keluarga kami untuk membebaskanmu. Kau. Aku pacarmu.
Bagaimana aku bisa diam saja melihatmu menderita seperti ini? Ini semua salah Anya. Dia pasti terlibat. Dengan Gunawan sengaja menjebakmu. Sungguh sasaran empuk. Dia masih mengira aku pewarisnya. Reka, cepat keluarkan aku dari sini. Setelah aku kembali ke negara ini, aku akan menikahi. Semua uang keluarga akan jadi milikku. Sekarang aku adalah penyelamat, seorang pewaris kaya. Mulai sekarang, aku adalah pewaris grup Samudra, Onyo. Lain kali aku melihatmu, aku akan memastikan kau menyesalinya. Saillant cul. Aku dengar tentang apa yang terjadi padamu di luar negeri. Aku sudah dengar semuanya. Ini karena kau terlalu low-key. Sehingga orang berpikir, Komuda dit mon fatcan. ayah membuat mobil khusus untukmu di luar negeri. Dan sekarang dikirimkan ke sekolahmu. Oh, tidak perlu ayah. Apa maksudmu, tidak perlu? Mobil itu akan sampai sebentar lagi. Mulai sekarang, jadilah sekontras yang kau mau. Jika ada yang berani menindasmu lagi, telepon saja ayahmu. Nona Anya. Nikmati mobil baru. Ini terlalu berlebihan. Ciwi, kapan kau akan membawaku bertemu orang tuamu? Apa terburu-buru? Aku baru saja kembali ke negara ini. Untuk menyelamatkanmu, keluargaku berhutang pada rentenir, dan bahkan menjual rumah kami. Ciwi, Aku tahu. Setelah beberapa hari sibuk ini, aku akan membawamu bertemu orang tua. Aku perlu mencari cara untuk segera menyingkirkannya. Itu dia. Orang itu. Benar-benar berani datang ke sekolah. Kau tidak perlu melakukan APA pun. serahkan ini pada Onyo. Kau. Awas, Nona Anya. Reka, ada apa denganmu? Berani sekali kau bertanya? Kau membuatku mendekam di penjara. Dan kau berani mengkel di sekolah? Nona Anya. Mobil. Panggil mereka. Buat mereka membayar kerusakannya. Mobilmu? Dari mana kau dapat uang sebanyak itu untuk membeli mobil semahal ini? Dasar penipu, kau masih berani menelepon. Cat body mobil ini adalah Cat Crystal Custom yang dibuat khusus untuk Nona Anya. Ini satu-satunya di kota ini. Untuk memperbaikinya, akan memakan biaya setidaknya 75 miliar rupiah. Coton bu Sajamazuk Panjara. Omong kosong. Bahkan jika aku menghancurkannya, Aku tidak perlu membayar sedesan pun. Apa sih yang kau tahu? karena mobil ini Milikku. Milikmu? semua orang nilai sendiri. Aku mantan pacarnya, Dia menipuku $2 juta di luar negeri. mengirimku ke penjara, dan sekarang dia kembali, naik mobil mewah dan tinggal di Mensyah. Apa kau punya hati nurani? Kau ambil semua uang Raka, hijab mewah, dan mengirimku ke penjara. Aku akan membuatmu membayar itu. Oh, jadi dia itu mat. Kukira bajunya biasa saja. Bagaimana dia bisa membeli mobil semahal ini? Kukira sekolah kita punya anak orang kaya sesat. Ayahku membelikannya untukku. Ayahmu membelikannya untukmu? Apa kau pikir aku tidak tahu situasi keluargamu? Bahkan jika ayahmu bekerja seumur hidup, dia tidak mampu membeli satu ban mobil ini. Apakah aku bisa membelinya atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Masih saja keras kepala? Aku akan menelepon polisi sekarang agar kau bisa merasakan bagaimana rasanya di penjara. Dasar gila, lakukan saja sesukamu. Aku ada kelas. Ragu-ragu sekarang? Onyo, kau menipuku dan kau pikir bisa pergi begitu saja? Baiklah, aku akan menelepon sekarang. Jangan menelepon. Jika kau menelepon, persona gadis kaya yang kususun hati-hati akan terbongkar. Jangan telepon. Kenapa dia tidak bisa menelepon? Anya jelas menipu semua orang. Dewi sangat arogan tadi, tapi dia ragu-ragu dan tergagap ketika panggilan disebutkan. Mungkinkah ada kejutan? Bagaimanapun, kami teman sekilas. Jika dia menelepon, Anya akan mendapat catatan kriminal.
dia mengirimmu ke penjara, dan kau masih memikirkan perasaannya? Dewi, kau terlalu baik hati. Itulah mengapa kau terus-menerus diinjak-injak oleh si sayang ini. Kelihat kau bukan hanya sakit, kau juga orang bodoh. Kalian mencari masalah sendiri sampai berakhir di penjara. Keadilan ditegakkan, dan aku akhirnya bebas dari orang-orang sepertimu. Onyo, jika kau pintar, kau akan mengembalikan uang kami. Keluarga Raka sudah tidak mampu sejak awal. Kenapa kau tidak mengembalikan saja uangnya? Dengan begitu, kita akan melupakan masa lalu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan Raka lakukan padamu. Mobil itu dicuri dari uang yang kau habiskan juga dicuri dariku. Dia penipu sejati. Aku benar-benar terkejut hari ini. Aku tidak pernah menyangka kau orang seperti ini. Ini mobilku. Hilya. Kau berani mengganti pintu? Jika kau tidak mengembalikan mobilnya hari ini, kau tidak akan bisa membawanya Halo, Ayah. Saillant pu. Aku. Allô? Saillant. Allô? Direktur Utama, ruang rapat sudah siap. Baiklah, saya segera ke sana. Apa yang kau lakukan? Raka, apa kau gila? Hari ini, kau harus mengembalikan uang yang kau tipu dariku, karena kau, keluargaku, berutang pada rentenir, dan kami masih terus dikejar pembayaran. Aku tidak bisa membiarkanmu lolos hari ini. Anyali ini benar-benar kejam. Dia pantas membayar harganya. Jangan biarkan si matre ini lolos. Kau berpakaian seperti itu setiap hari. Bagaimana kau bisa membeli mobil semahal ini? Sepertinya ayahku benar. Saat berurusan dengan orang seperti aku seharusnya tidak menjaga profil rendah. Aku sudah selesai bersembunyi. Ayahku adalah orang terkaya di Provinsi Mentari, Bapak Haris. Jadi dia itu, pewaris keluarga Haris. Tidak mungkin, keluarga Haris sangat kaya. Bagaimana bisa seorang pewaris dari keluarga Haris ada di sekolah kita? Haha. Kau membuatku tertawa. Kau bisa mengarang kebohongan seperti itu? Jangan pikir hanya karena kau kenal Silas, kau bisa melakukan apa saja. Jujurlah, bukankah kau hanya simpanan Silas? Apa kau pikir Silas bisa membantumu? Sekarang setelah kau berpura-pura jadi putri seorang Taipan? Baiklah, aku akan menelepon ayahku. Ayahku mungkin sedang rapat. Aku akan meneleponnya lagi nanti. Nanti, kau benar-benar pandai berpura-pura. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan mobil ini sekarang. Onyo, kau sudah menipu kami budget pera. Tidak mungkin kami membiarkanmu lolos begitu saja. Fiona benar. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Direktur Utama. Gawat, mobil Nona Anya baru saja memicu alarm Gathering. Ada yang menghancurkan mobil Nona Anya. Apa? Mereka berani menyentuh putriku? Mereka pasti ingin mati. Aïe Greco. Bawa aku que c'est colas sécarant. Jika sehelai rambut pun di kepala putriku terluka, aku akan menghancurkannya. Onyo, kau yang menipu Raka. Beraninya kau melawan? Beraninya kau melawan? Jangan berpikir kau satu-satunya yang punya cadangan. Aku diganggu di luar sekolah. Cepat datang. Aku sarankan kau tenang. Jika kau berani menyentuhku hari ini, aku berjanji. Kotida Kakan Keluardari Sini de Bidop. Siapa yang kau coba takuti? Kau benar-benar berpikir kau putri orang terkaya? Trikmu ini mungkin bisa menipu anak 3 tahun, tapi kau terlalu bodoh untuk menipu Raka. Tepat sekali, Dewi adalah pewaris sejati. Kau mencoba pamer di depan yang asli. Kau benar-benar bodoh.
Raka, ada apa? Waktu yang tepat, orang ini berutang uang dan berpura-pura menjadi putri orang terkaya. Kalian beri dia pelajaran. Kau pikir bisa menyinggung Raka dan lolos begitu saja? Kau berani meniru putri orang terkaya? Kotidak takut dia akan menjarmu? Lanjutkan. Perry Pelagian, orang yang arogan dan bodoh ini, setelah memberinya pelajaran, paksa dia memuntahkan uangnya. Lalu, kalian bisa melakukan apapun padanya. Aku ingin melihat siapa yang berani. Jika sesuatu terjadi hari ini, aku akan memastikan kalian semua menanggung akibatnya. Lebih cepat, sudah gelap. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh putriku. Saillant cul. Kamu baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja. Bagus. Raka. Auront ini bukan ma main. Dia di luar kemampuan kita. Ayo kita pergi dari sini. Apa yang kamu cekakkan? Aku tahu persis siapa dia. Tidak mungkin dia orang penting. Bergerak. Paksakan dia bayar uangku. Raka. Ini kamu. Bajingan tua, siapa kamu? Saya ayahnya. Waktu yang tepat. Putrimu menipuku hingga kehilangan uangku. Jika dia tidak bayar, kamu yang akan bayar. Sayangku peduli dengan uang recehmu? Sungguh lelucon. Kamu benar-benar berpikir kamu orang terkaya? Dasar bajingan tua, jika kamu tidak bayar hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup, percayalah. Putriku menipumu hingga kehilangan uang? Jika dia tidak memberimu kelonggaran, kamu mungkin tidak akan ada lagi di dunia ini. Mulut besar untuk seorang bajingan tua. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal. Raka. Pengawal-pengawal itu terlihat tangguh. Ayo kita lupakan saja. Orang bodoh yang tidak berguna. Hutang harus dibayar, kita benar. Apa yang perlu didekatkan? Tepat sekali. Mereka hanya mengeroyok kita karena jumlah mereka lebih banyak. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak masuk akal. Tidak hanya mereka mencuri uang, tapi mereka juga ingin memukul orang. Orang ini terlihat sangat familiar. Dia benar-benar terlihat seperti orang terkaya. Mustahil. Jika dia orang terkaya, akulah ayahnya. Raka. Anak durhaka. Ayah, Ebio. Kenapa kalian di sini? Camille Berrutan pada rentenir un tuc menyelamat kampuari. Tapi uangnya belum sampai. Para rentenir mengejar kami. Ibumu dan aku nyaris berhasil lolos. Onyo. Ini semua perbuatanmu. Nonanya. Tolong perbilas kasahanlah. Bantu kami melunasi hutang ini. Uang ini bukan apa-apa bagimu, tapi bagi kami, ini adalah masalah hidup dan mati. Tuan, Nyonya, uang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Masih bilang ini tidak ada hubungannya denganmu? Apakah kamu ingin memaksa kami hingga mati? Raka, aku bukan orang yang meminjam uang itu. Mengapa aku harus membayarnya kembali? Nonanya. Ketika kamu datang ke rumah kami untuk kompensasi pembangunan ulang waktu itu, aku bahkan bilang kamu orang baik. Tapi. Camu tidak boleh begitu tidak ta ubertori makazi. Raka. Itu untuk menyelamatkan. Menyelamatkanku? Kamu seharusnya bertanya pada putramu. Siapa yang sebenarnya dia coba selamatkan? NAK, apa yang terjadi? Jangan khawatirkan uangnya. Dewi akan membantu kita menyelesaikannya. Siapa dia? Kamu membuat kami meminjam 30 miliar rupiah, pinjaman berbunga tinggi, hanya untuk menyelamatkannya. Dia pewaris grup Samudra. Dewi, selama kompensasi pembangunan ulang, bukankah kamu bertemu dengannya? Kenapa kamu memukulku? Kamu salah paham. Ini pewaris grup Samudra. Ya ampun. Nak, kamu salah. Ini pewaris grup Samudra. Bagaimana mungkin? Kamu pasti salah. Kami yang salah? Kompensasi pembangunan ulang diserahkan secara pribadi oleh pewaris waktu itu. ATA. Raka, aku menyembunyikannya darimu waktu itu karena aku takut kamu akan merasa rendah diri. Aku secara khusus menggunakan metode kompensasi pembangunan ulang dan memberikan keluargamu 45 miliar rupiah. Aku hanya ingin kamu fokus pada studimu.
Tapi aku tidak pernah membayangkan kamu akan menjadi orang seperti ini. Aku pasti buta karena pernah mencintaimu. Mustahil. Dia pewaris grup samudra? Lalu siapa kamu? Kami yang telah membohongiku selama ini. Aku tidak membohongi. Kamu memilih untuk menyukaiku sendiri. Kamu bersikeras membayar hutangku. Diam. Jadi kami yang telah membohongiku selama ini. Kembalikan uangku. Bayar kembali? Tidak mungkin. Aku tidak pernah bilang aku ini pewarisnya. Kamu hanya berasumsi aku dari grup samudra. Jadi Anya adalah putri orang terkaya itu. Sangat beruntung berada di sekolah yang sama dengan putri orang terkaya. Dewi itu sungguh keji, meniru orang lain dan masih menolak mengakui. Kalau tanya aku, bajingan seperti Raka pantas mendapatkan ini. Dia punya pewaris sungguhan dan membuangnya. Hanya untuk terlibat dengan Onyo, aku tertipu olehnya. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Kamu akan memaafkanku, kan? Apa menurutmu? Apa menurutmu? Nona Anya, kamu tahu situasi keluarga kami. Kami berhutang pada rentenir. Tolong bantu kami. Ya, Nona Anya. Kami sungguh mengira sesuatu terjadi padamu. Itulah mengapa kami memberinya uang itu. Siapa sangka anak ini? Begitu buta? Hadong para rentenir. Aku bisa membayarnya untukmu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Namun, Raka merusak mobilku. Aku perlu menyelesaikan masalah dengannya. Anak durhaka itu. Panta d'Ibérie Pelajaran. Nona Anya. Kamu yang urus dia. Kami menerima laporan tentang keributan. Itu dia. Dia merusak mobilku. Berapa banyak kerugian finansial? Yang dia sebabkan padamu? Dia merusak body berlapis kristal custom dan memecahkan kaca. Total kerusakannya adalah 75 miliar rupiah. 75 miliar rupiah? Kamu dengan sengaja merusak properti seseorang dan jumlahnya signifikan. Ikutlah dengan kami. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Ciwi, aku melakukan ini untuk menyelamatkan kamu harus menyelamatkanku. Itu semua pilihanmu sendiri. Kamu memecahkan kaca, dan kamu menuangkan catnya. Aku tidak memaksa. Itu semua perbuatan dia. Bawa dia. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bawa dia. Onyo, jadi ini semua hanya kesalahpahaman. Kamu adalah pewaris yang sebenarnya. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Berhenti di sana. Berhenti di sana. Onyo, kamu tak... Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua perbuatan Raka. Kamu tidak bisa menyalahkan atas apa yang dia lakukan. Aku bicara tentang ini. Kamu mencuri identitas orang lain dan mengambil properti mereka. Ini buktinya. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Masih berpura-pura? Kamu menipuku untuk pergi ke luar negeri. Bukankah untuk meretas akunku dan melakukan penipuan dengan kartu bankku? Jadi kamu tahu selama ini, kamu sudah bermain denganku. Aku melakukannya untuk balas dendam. Nona Dewi. Tolong ikut kami. Onyo, kita teman sekelas. Bisakah kamu membebaskanku? Teman sekelas? Ketika kamu menipuku hingga kehilangan uangku, apakah kamu ingat kita teman sekelas? Ketika kamu mendorongku dari gedung, waktu itu, apakah kamu ingat kita teman sekelas? Aku pasti tidak melakukan hal-hal itu. Adapun hal-hal ini, kamu bisa merenungkannya dengan baik di penjara. Bawa dia pergi. Akhirnya selesai. Sayang cul. Kamu baru saja mulai sekolah beberapa hari lalu, dan begitu banyak hal yang sudah terjadi. Aku manque khawatir kamu. Bagaimana kalau begini? Kembalilah bekerja untuk grup. Ayah, aku punya rencanaku sendiri untuk hidupku. Tolong jangan ikut campur lagi. Baiklah, aku tidak ikut campur. Kamu bosnya di sini. Direktur utama, aku sudah membuat semua pengaturan. Biarkan kedua orang itu berbagi kamar dengannya. Bagus. Kali ini, dia akan mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Onyo,
Kedekar aku keluar, aku akan datang menemuimu. Kau, kalian. Ini kalian. Bukankah kalian sudah dibebaskan? Bukankah kalian di luar negeri? Bagaimana kalian bisa? Kami dideportasi kembali hari ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa di tempat seperti ini, kami akan bertemu kenalan lama. Dewey, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bukan? Dewi Zero Sartika. tiga. 5765. Seseorang datang menemui. Rika, dia pasti datang untukku. Nona Anya, apakah kamu di sini untuk mengejakku? Raka pasti akan mengeluarkanku dari sini. Raka sudah meninggal. Dia mengakhiri hidupnya sendiri. Para penjaga penjara berkata, dia masih berteriak sebelum meninggal. Dia adalah pacarku. Sungguh ironis. Dia sangat meremehkanku saat itu. Ini pasti pembalasan. Dia seharusnya menjadi pacar pewaris. Tetapi karena seorang penipu, dia ditipu keluar dari segalanya dan berakhir di penjara. Mengapa kamu memberitahuku semua ini? Apakah kamu menunggu aku mati? Itu adalah hari pertama kami bersekolah. Pada saat itu, aku sangat bahagia. Kami berempat akan menjadi sahabat. Hor. Oh tidak, mataku tertutup di foto ini. Terlihat bagus. Sayangku, aku baru saja mengambil paket dan aku melihat surat untuk. Jadi aku membawanya kembali untuk. Terima kasih. Wow, Anya kita yang manis sangat cantik. Pasti surat cinta kan? Jangan berkata begitu. Onyo, mensengkeram lenggon seragam penjara saya sekarang. Aku ingat ketika aku di asrama, memamerkan tas baruku kepada kalian semua. Kamu pasti langsung tahu itu palsu. Aku masih ingat kamu memperingatkanku untuk berhati-hati terhadap penipu, dan bertanya di mana aku membeli tas itu. Aku bergumam dan tidak berani mengatakannya. Sekarang kalau kupikir-pikir, kamu pasti takut aku akan ditipu, dan ingin membelaku. Kamu orang yang begitu naif, cukup naif untuk percaya pada seseorang seperti. Seragam penjara ini menggesek kulitku lebih dari yang kubayangkan. Dulu aku berpikir, hanya pakaian terbaik, layak untuk status pewarisku. Seharusnya aku menjadi pewaris yang menggesek kartunya tanpa berkedip. Aku bahkan tidak tahu di mana pintu rumah lelang itu berada, namun aku berani membual tentang pergi ke lelang setiap hari, menghabiskan dengan boros. Aku berbohong terlalu banyak. Dan lupa diri. Pembalasan. Ini semua adalah pembalasan. Onyo. Kamu seharusnya lulus tahun ini kan? Aku sekarang berpikir setiap malam. Jika aku tidak mengajak kalian semua dalam perjalanan ke luar negeri itu, dan tidak memutuskan untuk melakukan penipuan kartu kredit dengan kartu bankmu, betapa lebih baik segalanya. Apakah aku akan lulus dengan lancar? Apakah aku akan memiliki kehidupan yang layak? Tetapi aku bersikeras menggunakan identitasmu, bergaul di kalangan sosialita, dan terobsesi menjadi putri seorang taipan, dan delusi hak istimewa yang dibawanya padaku. Kesombongan itu candu. Setir mobil mewah yang diedit di internet. Tag lokasi palsu untuk hotel luar negeri. Reken-reken dalam kemisan manis ini. Aku bahkan mulai mempercayainya sendiri. Kuharap kau menemukan yang terbaik di masa depan.
Onyo. Ayo berfoto. Kami tidak bisa melakukannya tanpamu. Aku datang. Ayo pergi.